masyarakat kita di bawah sudah mengeluh. Sekolah akan berhenti beroperasi. Sampai segitunya Pak Ketua? Sampai segitunya. Nah, itu kan keluhan terus masuk ke kita. Kalau saya tetap berprinsip bahwa sepanjang BPKH dapat menyediakan nilai manfaat, lebih besar subsidinya Istitoah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi kita ke acara podcast Leaders Talk yang dilakukan oleh BPKH dalam rangka untuk melakukan sosialisasi keuangan haji beserta apa saja yang sudah kami lakukan sebagai BPKH untuk kemaslahatan umat dan bagi calon jemaah haji Indonesia. Hari ini kita kembali lagi mendapatkan seorang tokoh nasional, seorang yang sangat kompeten di bidangnya. Beliau adalah Bapak Marwan Dasopang. Assalamualaikum Pak Marwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebagai informasi untuk saya rasa seluruh yang menonton sudah paham, Pak Marwan Dasopang ini adalah Ketua Komisi 8 DPR RI. Jadi kalau saya sebagai kepala Pak Marwan ini sebenarnya nyawanya kita, ya, karena anggaran, renstra, semuanya itu harus persetujuan dari Pak Marwan. Jadi kalau Pak Ketua nggak setuju, anggota yang lain nggak setuju, nah kita agak repot jadinya. Jadi terima kasih Pak Marwan atas kehadirannya. Hari ini kita bincang-bincang sedikit Pak Marwan mungkin sedikit mengenai background Pak Marwan, kemudian kita masuk ke sepak terjang Pak Marwan sedikit saja, langsung kita bicara mengenai yang paling utama adalah bagaimana perspektif Pak Marwan terhadap pengelolaan keuangan haji. Karena sebagai seperti yang telah kita ketahui bersama, kita sudah mulai melakukan revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 terkait dengan pengelolaan keuangan haji bersamaan dengan revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji. Jadi kedepannya karena ada badan penyelenggara haji, sehingga kita harus melakukan sinkronisasi terhadap beberapa hal dan menguatkan tentunya untuk pengelolaan keuangan haji itu sendiri. Nah, sebelum kita masuk ke agak yang berat Pak Marwan, Pak Ketua izin kita ingin supaya pemirsa ini tahu nih Pak Ketua ya. Kira-kira Pak Ketua ini sepak terjang sebelum masuk ke dunia politik ini seperti apa? Jadi kalau kami lihat Pak Marwan sudah masuk ke Komisi 8 sejak tahun 2014. Jadi sekarang udah periode ke-3 ya, luar biasa. Jadi boleh cerita Pak Ketua, kira-kira awal sampai masuk ke dunia politik atau ke DPR, mungkin dari mulai DPRD atau ke apa segala macam, mungkin bisa dijelaskan sedikit oleh Pak Ketua. Silakan Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Dunia politik secara formal tentu setelah menyelesaikan sekolah sarjana. Ya. Tapi sebelum sampai ke situ, sejak dari SD sudah mulai banyak pertanyaan besar. Oke. Umpamanya, kenapa ada orang miskin? Oke. Kenapa jauh sekali kampung saya menuju beberapa hajat, membeli beras dan lain-lain. Dan saya membaca surat kabar yang ayah saya punya langganan dulu. Oke. Surat kabar Angkatan Bersenjata namanya. Oh. Koran ya. Koran langganan per 1 minggu datangnya ke kampung. Itu begitu saya baca, ini kok bisa ya seperti itu? Kok kami ini beli beras saja susah. Gitu. Jadi banyak pertanyaan seperti itu. Pada akhirnya banyak kritik pada saat mahasiswa. Ya, saya mulai mengikuti berbagai kelompok-kelompok kajian. Ya, debating klub lah. Ya. Pada akhirnya ya masuk berorganisasi saya di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Itu terus-menerus. Dari berbagai organisasi masyarakat
sampai ke keterlibatan politik. Oke. Ya itu. Oke. Itu kampung di mana Pak Marwan? Biar tahu tuh. Kalau saya udah tahu, cuman mungkin harus dari Pak Marwan, Pak Ketua yang menyampaikan. Pak Paduli itu ikut ke kampung saya di Jalan Besar. Oh, oke. Jalan lintas itu, Pak. Padang Lawas. Ya, Padang Lawas Utara yang dilewati oleh Pak Paduli itu. Iya. Kampung saya masih menuju pedesaan yang jauh. Kalau dahulu belum ada angkutan. Kita jalan kaki atau sepeda ontel. Ke Medannya itu naik apa tuh Pak Ketua? Ya dahulu naik mobil. Naik mobil. Tapi menuju sampai Rantau Perapat. Ya. Dari Rantau Perapat baru bisa lancar sampai ke Medan. Oh. Dari yang kemarin kita masuk Gunung Tua menuju Rantau Perapat, itu bisa 1 malam di jalanan. Astagfirullah. Iya. Kemarin aja saya alhamdulillah kami berapa 6 jam sampai 8 jam ya. Ya. Sampai dari Danau Toba, apa nama istilahnya Pak Ketua bandara? Silangit menuju Padang Lawas. Cara kita Padang Lawas itu 6-7 jam. 6-7 jam ya. Alhamdulillah itu melihat indahnya Indonesia dari sisi Pulau Sumatera Utara. Baik. Jadi waktu masuk sebelum di DPR ini Pak Ketua masuknya ke DPRD dulu atau gimana? Pernah di berbagai kesempatan paling tidak ada 2 kali caleg. Oke. Di daerah. Oke. Tetapi tidak terpilih. Oh. Kemudian caleg di 2009, 2014 Yeah. DPR RI tidak terpilih. Oke. 2014, 2019 baru terpilih. Oh, langsung ke DPR pusat ya? Langsung DPR pusat. Wah, luar biasa. Itu pertarungannya tuh nggak kira-kira itu Pak Ketua tuh. Jadi kira-kira waktu sedikit sebelum masuk ke topik utama, pada saat Pak Ketua masuk ke satu, jadi kalau ada bahasa milenial ada namanya apa istilahnya aha moment. Ini dia nih gitu. Ini dia nih dunia saya. Itu pada saat masuk ke Komisi 8 atau sebelumnya ada sesuatu yang ini saya harus masuk ke DPR nih. Jadi di periode awal 2014-2015 di Komisi 9. Komisi 9 dulu. Okay. Sebagai anggota. Iya. Kalaupun tidak menemukan pas, tetapi dunia yang kita hadapi di daerah itu cukup bisa menjawab beberapa pertanyaan. Oke. Umpamanya tentang kesehatan, untuk anak-anak yang berkebutuhan gizi. Iya. Nah, dengan situasi yang kita perbincangkan di Komisi 9, teringat masa lalu waktu kecil. Mestinya negara harus hadir. Ya kira-kira begitu. Oh, iya. Nah, di pertengahan periode di 2015 saya ke Komisi 8. Langsung menjadi pimpinan. Wakil Ketua Komisi 8 langsung. Ya. Sampai sekarang 2024 Ketua Komisi 8. Jadi terus tuh Ketua Ketuanya terus Wakil Ketua, kemudian di periode 2019-2024 ya. Ya, itu satu periode penuh menjadi Wakil Ketua Komisi 8. Ya. Luar biasa. Jadi memang kira-kira, ini kita masuk nih ke dalam topik utama, mulai masuk. Jadi Komisi 8 ini salah satu utamanya itu mengawasi terkait dengan keagamaan, sosial, dan apalagi Pak Ketua? Perlindungan perempuan dan anak. Nah, jadi ini kan komisi yang benar-benar masuk ke dalam ranah individual warga negara Indonesia dari sisi agama, sosial, dan sebagainya. Nah, kira-kira sebagai pimpinan sejak berpengalaman dari masuk di Komisi 8 hingga sekarang, kira-kira menurut Pak Ketua ini apa yang menjadi salah satu momen terberat atau ujian bagi Pak Ketua dalam menghadapi dinamika yang terjadi di Komisi 8? Ya, sebetulnya di lingkup agama sosial. Iya. Saya ini kalau disebutkan punya latar belakang pendidikan yang memadai, sebetulnya jauh.
Oke. SD-nya nggak jelas, SMP-nya nggak jelas, bahkan tingkat SLTA-nya juga tidak jelas. Kenapa seperti itu? Negara tidak bisa hadir di seluruh sudut-sudut negeri. Ketika negara tidak hadir, yang hadir masyarakat. Ya. Mendirikan madrasah, pesantren, dan lain-lain. Anak-anak Indonesia tercerdaskan di situ. Oke. Tanggung jawab negara menurut Undang-Undang Dasar diambil alih oleh masyarakat. Betul. Nah, saya ada di situ, Pak. Andaikan itu tidak ada, saya jadi apa? Betul. Itu saya renung. Karena itu apa yang harus saya lakukan di Komisi 8? Maka bersama fraksi PKB menggagas undang-undang pesantren itu luar biasa. Pesantren ini sebetulnya warisan pendidikan Indonesia. Karena jauh sebelum ada Indonesia, masih Nusantara, pesantren sudah ada. Tapi begitu Indonesia lahir menjadi sebuah negara, merumuskan sebuah landasan pendidikan, lahir Undang-Undang Sisdiknas. Menempatkan pesantren itu adalah bagian dari penopang saja, tidak resmi. Maka ijazahnya tidak diakui. Nah, padahal anak-anak ini tercerdaskan di sini. Momen inilah yang menurut saya sangat penting di dalam perjalanan saya melahirkan undang-undang pesantren. Tetapi ada hal lain di dalam sejarah kita bahwa masyarakat Indonesia itu sejak zaman penjajahan aktif berhaji. Iya, betul. Itu aktif berhaji masyarakat Indonesia sejauh apapun. Yang ditempuh itu berbagai tahap itu. Jalan kaki, naik kuda, sampai ke pelabuhan, kemudian kapal. Belum, masih perahu, Pak. Pakai perahu sampai ke kapal. Kapal sampai ke Belawan. Belawan baru nyeberang ke Singapura. Itu luar biasa. Itu di daerah saya. Tentu di daerah-daerah lain tantangannya mungkin berbeda-beda. Semangat ini dari berhaji itu melahirkan berbagai kelompok pemikir, khususnya ulama. Tapi ulama yang dulu bukan hanya berpikir atau punya kemampuan dan kedalaman tentang ilmu agama. Pada masa lalu itu tidak ada dikotomi agama atau umum. Jadi kalau ulama dulu itu ada yang ahli astronomi juga, ada yang ahli kesehatan juga, tapi disebutnya tabib. Tapi kan kemampuan mereka meramu hazanah tumbuh-tumbuhan itu sebetulnya ilmu tingkat tinggi. Betul. Maka saya bercita-cita bagaimana memberi arah jalan yang memudahkan bagi masyarakat Indonesia untuk berhaji. Profil jamaah kita yang sekarang nih, kalau dahulu ya dengan berbagai tantangan politik dan anggaran, ya orang-orang yang kaya yang bisa. Betul. Nah, kalau sekarang cita-cita paling tinggi dari umat Islam dalam hal beragama, selain sudah bersahadat, sholat, puasa, berzakat, kalau belum haji itu rasanya belum afdol, belum selesai. Maka mau orang kaya atau orang miskin, semua kepingin segera berhaji. Karena itu, saya belum masuk di Komisi 8 karena undang-undang tentang memberi arah dan jalan bagi masyarakat, lahirnya undang-undang BPKH itu di 2014. Saya masih di Komisi 9. Nah, karena itu saya dengan masuknya ke Komisi 8, menurut saya Badan Pengelola Keuangan Haji ini bagian dari upaya kita memberi kemudahan bagi masyarakat kita. Terutama bagi masyarakat yang belum cukup kemampuan. Jadi mereka itu harus bertahap, menabung dulu. Setelah menabung cukup mendaftar menunggu. Tapi pada saat keberangkatan, pelunasan masih problem. Kalau ada kenaikan 1 juta, ada yang tidak bisa berangkat dan mengurungkan niatnya untuk tahun depan mencari 1 juta.
Dari sisi psikologis jamaah ini menyakitkan. Iya. Bagaimana caranya kita kalau orang sudah mendaftar dengan tahapan-tahapan yang panjang itu, Iya. begitu dibuka kesempatan, mereka tidak ada halangan. Saya akan mencari cara mengajak teman-teman, mumpung dalam posisi sekarang kita lagi ada revisi tentang undang-undang ini, Iya. kami akan mengajak para pakar. Oke. Caranya bagaimana? Oke. Nah, sebelum masuk ke pengelolaan keuangan haji nih, Pak Ketua, untuk topiknya. Kira-kira kita masuk dulu ke pinggirnya dulu nih. Haji dan umroh. Menurut Pak Ketua, bagaimana? Nah, ini pertanyaan normatif, tapi ini selalu berulang terus di masyarakat nih. Nah, ini kita ingin dengar langsung dari yang membuat kebijakan. Kira-kira menurut Pak Ketua, haji dan umroh, terutama haji, saat ini sudah sesuai dengan harapan masyarakat atau ada beberapa yang perlu disempurnakan untuk supaya ada terus pelayanan dari ibadah hajinya oleh negara ini lebih meningkat lagi? Dari sisi masyarakatnya, Iya. tentu ada yang menjadi tantangan kita. Betul. Satu mengenai antrian. Nah itu yang paling utama itu. Paling utama antrian ini. Karena ada beberapa kelompok jamaah kita sudah putus harapan. Betul. Kenapa putus harapan? Mendaftar di umur 50. Iya. 50 tahun mendaftar. Iya. Kemudian menunggu kesempatan 49 tahun. Oke. Itu sudah putus harapan. Iya, pasti. Sudah pasti karena umurnya sudah mendekat-dekati 100 tahun. Kalaupun dia hidup, mungkin kemampuannya untuk bergerak sudah tidak memadai untuk melaksanakan ibadah haji. Iya. Ini tantangan kita. Bagaimana cara mengurai ini? Itu harus kita pikirkan bersama. Yang kedua, kita ingin memberi kepastian dan ketenangan batin bagi jamaah kita dari proses menunggu ini. Karena ada yang merasa kok saya tersalib. Oke. Udah daftar duluan tapi yang orang lain yang maju. Si A itu belakangan kok berangkat gitu. Jadi ini semua harus lebih terbuka kita ke masyarakat. Kalau ada yang lebih awal itu alasannya apa. Kemudian alasan itu absah atau tidak. Betul. Itu perlu menjadi tantangan kita. Kalau tidak, nanti pemerintah, tentu yang menyelenggarakan ibadah haji yang sekarang masih Kementerian Agama, pasti ada pandangan negatif. Betul. Nah, itu harus kita akomodir di dalam undang-undang yang selama ini masih diatur oleh pemerintah. Betul. oleh menteri. Tuh. Yang ketiga, masyarakat kita ini sebetulnya bisa menilai waktu berangkat haji itu dilayani dengan baik atau tidak. Betul. Tetapi rata-rata jamaah kita ini baru pertama kali berangkat haji. Betul. Karena baru pertama sekali berangkat, dia nggak paham layanan itu dibanding tahun lalu kan bedanya apa ya? Bedanya apa? Atau haknya apa? Karena ada faktor keinginan beribadah, apapun tantangan mereka hadapi saja. Betul. Yang penting hajinya terjadi. Jalan. Nah ini saya kira butuh kejelasan dari kita. Standar layanan itu seperti apa? Nah itu dia. Betul. Nah kalau kita bicara standar, nah ini udah masuk nih. Bicara standar layanan, pastinya kan kalau kita belanja ya Pak Ketua ya, ada uang ada barang kan gitu ya. Kalau kita bayar secukupnya, pasti kualitasnya ya secukupnya juga. Tapi kalau kita bayar lebih, kualitasnya diharapkan lebih. Namun demikian, kondisi ekonomi masing-masing warga negara kan berbeda-beda ya. Ada yang mampu, ada yang kurang mampu, ada yang lebih dari mampu kan gitu. Kita tidak bicara mengenai haji khusus. Kita bicara yang kita diatur adalah haji reguler. Nah sekarang menurut Pak Ketua nih, bagaimana peran BPKH dalam hal ini untuk bisa, apa harapannya ya? Harapan dalam artian
sewaktu undang-undang yang awal yang sekarang 34 tahun 2014 ini kan memang kita utamanya adalah menyediakan nilai manfaat. Nilai manfaat untuk keberangkatan haji bagi calon jemaah haji Indonesia. Namun tentu saja ada beberapa hal yang mungkin menjadi harapan utama dari Komisi 8, tentu saja representasi dari masyarakat untuk ada perbaikan terkait dengan kemampuan dari jemaah haji dan bagaimana kita bisa membiayai perjalanan ibadah haji agar kualitasnya semakin baik. Nah, kira-kira pandangan Pak Ketua untuk undang-undang yang sekarang ini, apa yang perlu dikuatkan untuk supaya BPKH dalam hal ini bisa ikut berperan aktif? Karena selama ini kan kita masih perlu ada istilahnya, ada beberapa hal yang kita pikir, wah ini harus dikuatkan yang A, B, C, D, F, G gitu ya. Nah sekarang kalau dari sudut pandang Pak Ketua, mungkin kalau boleh di-share, yang sekarang existing seperti apa, ke depannya sebaiknya seperti apa undang-undang ini dibentuk? Oke. Yang pertama tentu harapan saya terhadap para pengelola ya. Ya. Terhadap Pak Padlun nih. Iya. Nilai manfaat kita sekarang antara 5,2% sampai 6% dari kelolaan kita itu. Betul. Sebetulnya masih jauh dari kebutuhan. Iya. Itu satu. Iya. Maka kita butuh paling tidak 9,2 atau sampai 10%. Oke. Batasnya itu selalu psikologisnya 10%. Ya, 10% paling kan tidak. Supaya kebutuhan kita memberikan dukungan tambahan bagi masyarakat ini memadai. Betul. Saya berprinsip ini masih menjadi perdebatan di dalam kewajiban. Apakah subsidinya yang lebih besar bagian dari istitoah? Atau itu tidak istitoah? Kalau saya tetap berprinsip bahwa sepanjang BPKH dapat menyediakan nilai manfaat, lebih besar subsidinya istitoah. Karena dia mendaftar, menitipkan uangnya sekian tahun, itu bagian dari kerelaan. Maka itu istitoah. Tapi problem kita sekarang, karena uangnya tidak cukup, maka kita subsidinya seperimbangannya 60%, 40% itu cukup melelahkan bagi BPKH. Tergerus uangnya. Maka kita harus membuat skema yang lebih terbalik nanti. 70 sampai 30%. 70% beban jamaah, 30% subsidi. Kalau itu yang kita lakukan, banyak jamaah yang tidak mampu melunasi. Betul. Kalau begitu langkah kita apa? Langkah kita kalau diberi jalan, diberi berbagai alternatif bagi BPKH, itu yang harus kita buat supaya sampai nilai manfaatnya 10%. Saya melihat, apakah ada kemungkinan bisa mendapatkan imbal baliknya atau nilai manfaatnya 10%? Masih bisa. Masih bisa, tetapi ada hambatan. Hambatan itu dari berbagai pasal. Pasal yang paling berat, saya nggak ingat di pasal berapa, tapi ada tanggung renteng. Tanggung renteng ini kira-kira begini. Kalau namanya usaha kan rugi, untung itu biasa. Tapi di undang-undang ini nggak boleh rugi. Itu dia. Kalau rugi maka ditanggung dari kantongnya para pengurus, ya kantongnya Pak Padlun. Nah, mau kempes kantongnya, mau tebel, pokoknya harus ditanggung. Harus ditanggung. Padahal penempatan uang ini dalam mengelola supaya ada nilai manfaat sebetulnya bukan satu bentuk saja. Ada penyertaan modal, ada investasi langsung, ada juga emas, ada juga palas. Betul. Kalau rugi di satu sisi saja, padahal secara keseluruhan masih untung. Rugi yang sedikit itu pun harus jadi masalah. Jadi harus ditanggung. Betul. Maka karena itu saya memahami langkah hati-hati dari pengelola BPKH ini
tentu dimaklumi. Iya. Kalau begitu saya akan mencoba nanti mengajak teman-teman kita di Komisi 8 dan juga para pakar. Iya. Bagaimana kalau ada pasal tanggung renteng tetapi ada tambahan pasal? Oke. Ya. Melengkapi dari pasal tanggung renteng tadi. Tanggung renteng tadi. Iya. Supaya ada keleluasaan untuk mengelola. Umpamanya menyiapkan dana cadangan kalau ada kerugian. Iya. Tentu nanti kalau kerugian ini oleh pemeriksa benar-benar ini sebuah kerugian, bukan kesalahan, maka nanti dana cadangan akan menutupi. Ya, murni bisnis lah bahasanya. Ya, kalau murni bisnis boleh menggunakan dana cadangan tersebut. Ya. Itu. Tapi nanti kita tanya dulu para pakar. Ya. Menurut saya sebetulnya itu bagian dari upaya kita. Kemudian penempatan ini pun perlu dimasukkan ke pasal atau tidak. Oke. Selama ini kan masih diatur oleh BPKH sendiri. Iya, betul. Sekian persen penyertaan, sekian persen investasi langsung gitu. Kalau ini dibutuhkan bagian dari pasal, nanti kita coba masuk dari pasal. Oke. Yang berikutnya saya akan melihat nanti undang-undang penyelenggaraan haji. Haji kita sekarang oleh pihak Saudi, pemerintah di sana terlibat sampai di MOU di Saudi. Oke. Jadi begitu MOU dengan pemerintah di sana Kementerian Haji, di kita Kementerian Agama, di sana sudah selesai pemerintah. Oke. Seluruhnya ke bawah itu sudah bisnis. Kalau pemerintah Indonesia setelah MOU masih pemerintah, maka pemerintah berhadapan dengan perusahaan bisnis nih. Jadi konteksnya sudah pemerintah dengan bisnis. Apa mungkin dibuat pasal di dalam undang-undang haji? Kita pun akan mengikuti langkah Saudi. Begitu sampai di MOU, maka akan diturunkan menjadi urusan bisnis ke bisnis. Karena yang menjadi keluhan masyarakat, layanan itu baik pengadaan hotel, pengadaan konsumsi, ada yang belum memadai. Maka nanti akan kita coba kalau masuk perusahaan di Indonesia memperbaiki layanan atau tidak. Kalau nego-nego itu sebetulnya lebih lihai lah, bisnis ke bisnis. Iya, betul. Kalau itu bagian dari menguntungkan, nanti kita coba di dalam undang-undang ini dimasukkan sebagai pasal. Kalau masuk dalam pasal, bisnisnya siapa? Nah, nanti kita melihat bisnisnya lebih baik BPKH. Nah, kira-kira begitu. Maka nanti di pasal BPKH ini, pasal-pasal apa yang akan ditambah dan yang perlu dikuatkan, mungkin nanti ada penempatan juga atau sampai membentuk semacam badan usaha. Badan usaha yang disebutkan di dalam pasal. Inilah tangan pemerintah yang berhadapan bisnis to bisnis. Dengan masyair ya? Ya semua pelayanan hotel, pelayanan konsumsi. Jadi di sana kan ada dua nih. Pelayanan hajinya sendiri di Arafah, Musdalifah, Mina yang disebut dengan masyair. Kemudian di luar itu ada layanan hotel, makan, angkutan bus. Dua-dua ini di pihak Saudi sendiri sudah ditangani oleh perusahaan. Jadi di Saudi sendiri sekarang sudah bisnis to bisnis ya? Di layanan yang tadi itu? Ya, mereka sudah turunkan ke bisnis. Sementara kita masih pemerintah. Maka pemerintah berhadapan dengan syarikah di sana. Betul. Nah, kita butuh nggak? Kalau itu dianggap bagian dari percepatan pelayanan dan perbaikan pelayanan, kemudian itu lebih murah mendapatkan harga-harga, kenapa tidak kita masukkan dalam pasal? Umpamanya begini, di haji dan umroh, bisnis paling besar itu di Saudi itu kan hotel dan makan. Kalau begitu kenapa tidak disiapkan hotelnya? Umpamanya. Tapi kalau pemerintah yang akan menyewa hotel
supaya ada untungnya menyewa hotel ini harus 5 tahunan, tidak setiap saat. Iya. Kalau 5 tahun pemerintah kan nggak ada duit. ada duit karena duitnya APBN. Iya. Kan harus diketok dulu. Betul. Kalau bisnis dia bisa investasi. Iya. Langsung sewa 5 tahun. Iya. Bagian dari upaya kita perbaikan pelayanan ibadah haji, saya kira tidak ada salahnya kita masukkan dalam undang-undang di dalam pasal-pasalnya nanti. Ya, luar biasa. Ini langsung dari Ketua Komisi 8 ini, view-nya nih. Ini buat kami suatu hal yang sangat berharga sekali nih. Buat bagi masyarakat bahwa memang kedepannya untuk penyelenggaraan ibadah haji yang lebih baik, sangat tidak bisa dilepaskan dengan pengelolaan keuangan haji. Tapi ada pertanyaan nih Pak Ketua. Ya. Sekarang kan sampai sekarang ya, masih yang melakukan penyelenggaraan ibadah haji adalah Kementerian Agama, QQ, Ditjen PHU. Nah, nanti dengan dibentuknya Badan Penyelenggara Ibadah Haji ini akan beralih dari PHU ke BP Haji. Tapi banyak nih dari masyarakat nih sekarang, bahkan saya ditanya oleh teman-teman terdekat kami, Fadlul, itu bedanya BPH sama BPKH itu apa? Di luar dari ada huruf K di tengahnya gitu. Kira-kira kalau dari Pak Ketua, perspektifnya seperti apa nih antara BPH dengan BPKH? Ya, dua-duanya urusan haji. Oke. Kalau BPKH khusus mengelola uangnya. Iya. Uangnya apa itu? Uangnya jamaah haji. Iya. Jadi jamaah haji ini begitu mendaftar, setelah terdaftar uangnya dikelola oleh BPKH. Betul. Tujuannya apa? Supaya jamaah terbantu. Iya. Nah, ini yang kita sebutkan tadi. Kalau dalam prinsip saya tadi itu, umpamanya nanti kita balik, subsidinya 60%. Oke. Kewajiban jamaahnya 40%. Hanya 40%. Kalau uang kelolaan BPKH ini banjir. Gitu. Iya. Itu banyak. Gitu. Iya. Ya kalau uangnya banyak, kenapa tidak? Kita akan mengarahkan BPKH menuju ke situ. Oke. Cara menuju ke sana itu apa? Ya tentu pasal-pasal. Iya. Itu yang tadi. Iya. Sementara mengenai BPH, sebetulnya perannya sama dengan Kementerian Agama yang sekarang. Ya CQ tadi itu, iya. Dirjen Haji itu sama. Menerima pendaftaran, pembinaan, pemberangkatan, penyelenggaraan. Sama sampai pulang menjadi haji mabrur. Iya. Kesalehannya meningkat. Iya. Kesalehan sosialnya meningkat. Ya kira-kira begitu tugas sama. Mau badan atau kementerian, tentu kita ingin lembaga ini dapat mengakomodir hajat umat muslim. Ya. Yang tadi kita sebutkan itu siapapun kepingin berhaji. Betul. Sedangkan Pak Fadlul pun sudah haji, kalau disebutkan mau berangkat haji tahun ini tetap mau kan? Nah, kira-kira begitu. Sama semuanya sama mau berhaji. Okay. Apalagi yang belum. Kira-kira undang-undang yang akan datang ini di mana yang ada keterkaitan antara BPH tadi yang disebutkan itu dengan BPKH. Iya. Jadi kalau ada pertanyaan masyarakat hanya bedanya K-nya aja saja. Nah, sebetulnya tidak gitu ya. Karena K itulah yang membuat perbedaannya jelas gitu. Ini masalah keuangan. Iya. Tapi tentu pasal-pasalnya ada yang terkait nanti. Iya. Pasal terkait ini kemarin saya sudah menyampaikan ke Badan Keahlian, tolong disisir di beberapa pasal yang ada keterkaitan. Jadi keterkaitan pasal di penyelenggaraan haji dan keuangan haji harus dipahami bersama. Dan itu saling menguatkan dan saling menopang. Umpamanya apa yang saling kuat dan menopang itu? Saya memahami dan percaya kalau Pak Fadlul itu bersama tim butuh lebih banyak kelolaan. Salah satu cara yang mendapatkan kelolaan uang jamaah ini, uang daftar ditambah. Betul. Umpamanya kalau sekarang uang daftarnya 25 juta. Ayo kita tambah 10 juta menjadi 35 juta. Yang kesenangan itu ya Pak Fadlul. Tapi tidak ada hak Pak Fadlul
sebagai BPKH untuk menetapkan Betul. besaran pendaftaran Selama ini ada di Kementerian Agama. di Kementerian Agama dan Iya. sekarang pun pasti tetap di situ. Iya. Nah, kalau begitu ini pasal terkait. Iya. Lah, kami nanti akan bertanya terhadap BPKH. Tentu Pak Padul nih, Iya. kalau mengelola uang daftar 25 juta, dapatnya berapa? Hasilnya Oke. berapa gitu kan. Oke. Kalau kita tambah 10 juta, dapatnya menjadi berapa? Iya. Kalau dapatnya masih tetap 5%, Hmm. nanti Pak Padul bilang kan begini, oh ini menambah nih hasil kita. Tapi kalau dibuat proporsi tetap 5%, itu bukan nambah Pak. Iya. Karena uangnya nambah dikelola ya nambah hasilnya. nambah harus hasilnya. Tapi yang kita maksud ini, kalau nambah 10 juta, berapa persen kenaikannya? Oke. Kalau dari 5,2% menjadi 7%, itu namanya naik. Iya. Nah, kalau itu nanti bisa kita urai, BPKH bisa menjelaskan langkah-langkah ini, saya kira pasal terkait ini harus kita buat. Oke. Nah, ini salah satunya. Iya. Tentu ada berbagai hal lagi terkait dengan penggunaan uang. Oke. Jadi uang ini tetap berada di tangan BPKH, tapi begitu ada kewajiban langsung ditransfer ke penyelenggara. Bagian dari kelembagaan kita ya tetap seperti itu. Yeah. Nah, nanti kita akan rumuskan kewajibannya Pak Padlul sebagai pengelola untuk mentransfer uang, tetapi penyelenggara juga punya kewajiban. Oke. Melibatkan BPKH ini seperti apa? Yeah. Tahapan-tahapan ini. Iya. Kita berharap fungsi BPKH itu bukan auditor, tapi tahapan-tahapannya diketahui. Iya. Bersama-sama dengan penyelenggara haji. Ya, penyelenggara haji. Jadi jangan mengaudit setelah selesai. Oh. Itu sudah ada lembaga lain. Iya, BPK. Iya. Tapi di dalam tahapan ini, dari tahapan 1 sampai selesai, itu ada pemahaman yang utuh dari BPKH. Oke. Itu pasal terkait juga. Oke. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi nanti di Undang-Undang 8 tahun 2019 revisinya akan ada cantolan yang terkait dengan Undang-Undang di 34 2014 ya. Ya, mungkin saja nanti kewajiban dari penyelenggara haji melaporkan dari tahap ke tahap. Oke. Apakah itu tahap pembayaran berapa termen di sana? Iya. Atau tahapan setelah selesai ada sisa hasil usaha atau tidak? Yang disebutkan efisiensi selama ini. Yang menuju ke efisiensi. Oke. Sebelum sampai efisiensi masih ada tahapannya. Itu sisa anggaran. Sisa anggaran ini mereka laporkan masih ada kewajiban yang belum terselesaikan. Itu tahapannya juga harus masuk dalam bagian ketegasan nanti di pasal ini. Oke, wah luar biasa nih kalau memang dua undang-undang ini disinkronisasi dan diharmonisasikan, harapan kita jemaah haji kualitas pelayanannya akan semakin meningkat gitu ya. Ya, harapan kita masyarakat kita ini akan terurai ya di pasal berapa nanti tentang jamaah. Iya. Kami lagi mendesain umpamanya bagaimana caranya supaya selalu mendapatkan kuota tambahan. Oke. Tapi kuota tambahan ini kami akan bertanya juga sama BPKH. Sanggup nggak? Kemampuannya berapa yang sanggup? Iya. Nah, kalau kita mengurai 10.000, saya kira cukup besar manfaatnya bagi masyarakat. Apalagi 20.000. Iya. Kemudian, mungkinkah Indonesia bekerja sama dengan negara-negara sahabat, pengirim jamaah haji yang tidak dipakai kuotanya? Kita ambil. Ya, kita kerjasama, kita ambil. Iya. Karena kalau kuota kita ditambah, problemnya nanti diarmusna. Betul. Jadi ruang mina yang sempit ini tiba-tiba ditambah 20.000, itu problem. Diperebutkan oleh negara-negara lain jadinya. Bukan, kita malah punya tumpang tindih ya jadinya. punya ruang nih. Iya.
ruang kita ini isinya 221.000. Iya. Kalau ada tambahan kuota akan numpuk di satu ruang. Oh, Tapi kalau kita pakai kuota Kuota negara yang lain. sahabat, dia tidak ditempatkan di sini, kita tapi pakai ruangan yang di mereka. ruangannya mereka. Oh, Itu. wah ini Kalau konsep yang bagus nih Pak Ketua. Karena selama ini perspektifnya selalu nambah. Kalau nambah kan problemnya ruangnya tetap itu, diisi nambah. Iya. Kalau pakai kuota negara lain akan Iya. memakai ruang kuota negara lain. Nah, Hmm. itu bedanya. Oke, wah luar biasa nih. Jadi banyak sekali masukan dan insight dari Pak Ketua terkait dengan baik itu penyelenggaraan ibadah haji maupun tentang pengelolaan keuangan haji dan bagaimana mengsinkronis atau mengharmonisasikan kedua undang-undang yang berbeda ini yang kedepannya akan menjadi saling melengkapi. Nah, sebelum ditutup nih Pak Ketua, Ya, nggak terasa soalnya tiba-tiba udah waktu sudah jalan terus nih. Sementara Pak Ketua nanti ada ini lagi ya, Pak, ada RDP lagi ya Pak Ketua ya, jam 1 ya kalau nggak salah ya. ya, kami akan membuat kajian khusus mengenai keuangan haji nih. Oh, Yang ditangani oleh Pak Patun. siap. Baik, ini ada pertanyaan yang agak ringan dan lucu nih Pak Ketua. Di luar dari yang tadi kita udah masuk ke hal-hal yang berat ya, kita masuk balik lagi istilahnya tone down lah ya, agak yang ke ringan-ringan. Kalau dalam keseharian Pak Ketua nih, kira-kira kalau ada nggak kebiasaan, kebetulan nih kalau pemirsa kan nggak ngelihat nih di sini, kebetulan di belakang ini ada ibu dan anak-anak yang hadir juga nih. Mumpung ada ibu dan anak-anak yang hadir, saya pengen tanya juga nih, kira-kira Pak Ketua kebiasaan sebelum berangkat kerja ada hal khusus nggak yang orang nggak tahu tapi bisa disampaikan sebagai referensi buat kita supaya menyemangati kita berangkat kerja? Ya, tidak ada yang spesial. Apalagi anak-anak sudah Besar ya. besar dan masing-masing. Iya. Ada yang di Medan, ada di Semarang. Iya. Ibunya juga kadang-kadang Di Medan, di Jakarta, pindah-pindah juga ya. tidak ada yang spesial. Iya. Jadi ya kita mempersiapkan tugas Iya. sejak dari malam hari sudah kita persiapkan. Mm-mm. Ya, besok pagi kita berangkat tentu dengan harapan lancar, maka kita berdoa sebelum berangkat. Oke. Nah, ini dengan jadwal yang sedemikian ketat, ya, pasti kan ada belum lagi tekanan dari publik, ya, atau misalnya apalagi yang saya pahami konstituen, ya, pasti kan saya melihat nih kalau parlemen ini anggota parlemen luar biasa energinya. Bagaimana pada saat datang ke konstituen, pasti akan ada apa istilahnya masukan, permintaan atau dan sebagainya. Itu kan di satu sisi. Di sisi lain pada saat kita berhadapan dengan counterpart, dengan pihak mitra di DPR juga banyak hal yang perlu diselesaikan. Nah, ini kan semuanya kehidupan nih di bawah tekanan nih Pak Ketua nih. Kira-kira apa yang membuat pada saat menghadapi sesuatu gitu ya, tekanan itu yang membuat Pak Ketua bisa menjalani dengan bahagia gitu, dengan tanpa ada ini bukan tekanan, ini sih enteng lah buat kita gitu. Kira-kira ada insight yang bisa dikasih ke teman-teman? Ya, sebetulnya berat ya. Namanya haji sekarang. Yeah. Keluhan itu ibunya sudah tua, tapi daftar tunggunya masih panjang. Betul. Pertanyaannya, Pak Marwan, bisa nggak ibu saya? Ini kan agak rumit menjawabnya. Maka karena itu kalau satu persatu kita urai itu berat. Yeah. Tapi kan tekanan itu terus. Iya. Apalagi dari konstituen lagi ya, pemilih lagi ya. Apalagi dari konstituen. Ini yang kita sebutkan bukan datang dari dapil saya, seluruh penjuru Indonesia. Iya. Nah, sekarang kita menghadapi tantangan lagi umpamanya anggaran dipotong. Iya, betul. Yang paling terdampak kan Kementerian Agama. Iya. Karena kementerian ini dia hierarkinya sampai ke daerah. Karena dia tidak ada otonomi. Iya. Maka begitu dipotong itu menyasar yang paling dibutuhkan oleh masyarakat, umpamanya terpotong BOS. Iya. Tanpa kita sadari ternyata masyarakat kita di bawah sudah mengeluh. Sekolah akan berhenti beroperasi. Sampai segitunya Pak Ketua? Sampai segitunya. Nah, itu kan keluhan terus masuk ke kita. Sementara setelah kita buka
ya di Kementerian Agama itu sudah harus memotong itu karena nggak ada lagi yang akan dipotong. Nah, kalau disebut kecewa terhadap mitra kita Menteri Agama, tentu tidak, karena dia juga menerima kebijakan. Yang kita harapkan itu adalah kemampuan komunikasi terhadap ya pemerintah. Kami ini posisinya seperti ini. Kalau dipotong sampai sebesar itu akan menyasar hak-hak yang melekat bagi masyarakat. Tapi alhamdulillah pemerintah atau Menteri Agama sudah membuat langkah-langkah. Tinggal apakah nanti dipahami dengan baik oleh pemerintah, kita menunggu. Nah, tekanan seperti ini, apalagi yang saya sebutkan tadi, bahwa saya lahir dari situ. Kalau tidak ada sekolah itu, saya belum tentu jadi Ketua Komisi 8. Lah, hal yang sama terulang lagi. Negara belum bisa hadir di situ. Nggak ada sekolah, maksudnya negara nggak mendirikan sekolah. Yang mendirikan sekolah ini masyarakat. Disitulah anak-anak dicerdaskan. Nah sekarang biaya operasional sekolahnya dipotong. Nah ini menyakitkan. Selain kalkulasinya masuk bahwa itu berat yang dihadapi oleh sekolah, tapi secara psikologis saya ada di situ. Itu kadang-kadang kalau sudah baca lagi malam hari mau istirahat, baca SMS konstituen itu Miris ya? Miris ya itu. Kalau Pak Fadlun tadi menyebutkan menganggap ini biasa saja, enteng, saya kira tidak enteng, tapi mau menjadi stres tidak. Tapi saya kira ini tantangan, tantangan kita bahwa pemerintah masih harus lebih kuat menjamah seluruh lapisan masyarakat kita. Ini saya kira. Baik. Terakhir Pak Marwan, ini karena kita mau dalam posisi Ramadan, sebentar lagi mau haji, bahkan kalau nggak salah kita naik apa istilahnya, embarkasi pertama kali itu keberangkatan di tanggal 1 Mei ya kalau nggak salah. Tanggal 2 Mei. Oh, tanggal 2 Mei. Nah, kira-kira sebagai legislatif nih yang mewakili rakyat, boleh dikasih satu pesan buat para jamaah haji dalam mempersiapkan dirinya untuk keberangkatan haji di tahun ini? Ya, kepada masyarakat Indonesia, terutama jamaah haji yang akan berangkat tahun ini, yang paling penting dipersiapkan adalah kesehatan. Karena pada akhirnya nanti istitoah di bidang kesehatan itu menjadi penting. Saya yakin para jamaah sudah mempersiapkan diri dengan bahagia, maka faktor-faktor sisi hukum ibadah sudah dilakukan manasik. Tetapi harus tetap bersabar dan berdoa supaya kuat melaksanakan ibadah haji. Proses ibadah haji kita itu butuh tantangan, tetapi percayalah akan bisa kita lalui dengan baik. Maka karena itu jamaah yang lain yang belum berangkat sabar menunggu. Dalam suasana Ramadan yang kita hadapi sekarang, mudah-mudahan takwa kita meningkat. Amin. Kalau di dalam kultum nih, puasa ini menunjukkan kalau ya nafsu kita harus dikendalikan. Di berbagai pesan-pesan hadis, umpamanya kalau bagi anak muda yang belum bisa cepat menikah tapi keinginannya cukup kuat, disuruh puasa. Kemudian supaya kesalehan sosial kita meningkat, disuruh puasa. Itu artinya memang nafsu kita ini luar biasa, ketidakmampuan kita mengendalikan tanpa sadar. Maka 1 bulan penuh ini bagian dari riadoh kita. Maka karena itu kalau sudah kita jalani puasa, kita rasakan apa yang dimaksudkan untuk melatih nafsu kita ini untuk bisa dikendalikan, mestinya kesalehan sosial kita meningkat. Maka hadis yang berikutnya berlaku, tidak sempurna iman kalau masih ada tetangga yang tidak dapat makan. Maka setelah berpuasa, itu akan dengan sendirinya akan secara
sukarela dan ridho. Nah, saya kira ini dengan puasa ibadah kita pada hari ini. Ya. Baik, terima kasih Pak Ketua Komisi 8 DPR RI Bapak Marwan Dasopang atas waktunya di tengah kesibukan dan kepadatan jadwal yang luar biasa. Bahkan saya pun kalau WA ke beliau ini jawabnya agak delay-delay ya, karena saya paham betul. Saya juga kalau ada WA itu kadang-kadang delay-delay karena pasti banyak hal dalam kondisi rapat, dalam kondisi dengan konstituen dan sebagainya. Terima kasih sekali lagi atas kesediaan waktunya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia, karena insight tadi tidak bisa kita dapatkan dalam keseharian Pak Marwan Dasopang. Khusus harus didatangkan ke Leaders Talk ini untuk memberikan view yang menurut kami pasti pertanyaan yang banyak dari masyarakat Indonesia. Sekali lagi terima kasih Pak Marwan Dasopang atas kehadirannya, atas kesediaannya. Untuk itu kita tutup Leaders Talk pada hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.